bab 115 dan ke-116. Weston Jackman tertegun sejenak. Apa itu tadi? Apa yang dia maksud dengan Starry Clouds Entertainment memang memiliki selera yang bagus? Bukankah seharusnya dia mengambil kartu namanya, dengan senang hati mengundangnya ke suatu tempat untuk minum dan kemudian menyelesaikan semuanya sesuai seperti yang direncanakan dirinya? Tapi apa yang dimaksud si nona cantik ini? Apa dia meremehkanku? Atau karena pria miskin di sampingnya? Weston akhirnya menanggapi Harvey dengan serius. Lalu dia tersenyum lembut. Nona, apa karena pria di samping Anda, jadi Anda tidak berani menerima tawaran saya? Anda perlu berpikir dengan hati-hati, ini adalah masa depan Anda dan hanya akan memiliki kesempatan seperti ini sekali seumur hidup. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesal. Ketika Evan sibuk menunjukkan fitur-fitur baru di ponsel kepada Harvey, Weston yang ada di sampingnya mulai mengganggunya. Dia merasa sangat kesal saat itu. Dia tidak tahan lagi. Bisa tolong jangan ganggu saya? Anda pikir bisa mengajak saya pergi untuk minum-minum hanya dengan status Anda sebagai manajer umum Starry Clouds Entertainment? Saya sama sekali tidak tertarik untuk bekerja dengan Starry Clouds Entertainment milik Anda. Bisakah Anda berhenti mengganggu kami? Wow, si cantik itu memiliki temperamen yang sangat buruk. Ini pertama kalinya Weston Jackman ditolak oleh seorang gadis CK. Apakah matahari akan terbit dari barat? Di dalam toko ponsel, banyak orang yang bingung. Sungguh pemandangan yang langka untuk disaksikan. Sementara itu, Weston sangat malu. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Dia kemudian mendengus dan berkata, Nona, apa menurutmu pria yang tampak miskin ini benar-benar mampu membelikanmu ponsel seperti itu? Harga ponsel edisi terbatas itu adalah seharga $2.000, bukan $200. Saya akan memberikan itu kepada Anda sebagai hadiah. Jangan terlalu sombong. Kau... Evan tidak tahu harus berkata apa, pria itu terlalu menyebalkan. Sudahlah, kami mau membeli ponsel. Bisa kau pergi sekarang? Awalnya, Harvey memiliki senyuman di wajahnya, tetapi saat ini dia menjadi kesal karena kesombongan bocah remaja itu. Beli ponsel kau. Apakah kau mampu? Weston terlihat jijik. Aku tidak akan pergi dari sini. Begini saja, jika kau mampu untuk membayar 2 unit ponsel ini, aku akan pergi tanpa sepatah kata pun. Namun, jika kau tidak mampu untuk membelinya, maka tolong berhenti berpura-pura di depan wanita cantik ini. Harvey menjawab, Kau gila? Apa hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Weston membuat pernyataan keras dan jelas. Seseorang yang tidak mampu untuk membeli ponsel lipat edisi terbatas, namun dia masih saja datang ke toko. Dia takut diusir oleh pemilik toko sehingga dia mulai berpura-pura membelinya dan bahkan meminta pemilik toko untuk mengambil yang baru. Jelas, dia tidak berniat untuk membeli. Dia hanya ingin mengganggu pemilik toko. Aku paling membenci jenis sampah seperti ini. Ya. Memang ada orang-orang yang seperti ini. Seberapa tidak tahu malunya orang itu. Hanya untuk mendapatkan perhatian gadis cantik, dia bahkan ingin membeli ponsel yang berharga ribuan dolar. Mari kita lihat bagaimana dia akan dikeluarkan dari sini. Tidak bisakah kamu pergi begitu saja jika kau tidak mampu untuk membeli ponsel ini? Kami semua juga ingin melihatnya. Tepat sekali. Tepat sekali. Karena keduanya kami tidak dapat melakukan pembelian. Mereka semakin riuh. Model ponsel seharga $2.000 ini adalah yang paling sukses di tahun ini dan hanya toko itu yang memiliki sampel untuk dipajang di kota Numi. Dalam kerumunan yang mengelilingi mereka, beberapa dari mereka datang ke toko dengan tujuan hanya untuk memegang ponsel itu. Mereka ingin mengambil beberapa foto dan memamerkan foto itu di media sosial mereka. Namun, satu-satunya unit yang akan dipamerkan malah ditempati oleh Harvey dan Evan. Tentu saja, itu membuat kesal beberapa orang. Harvey memandang Weston dan berbicara dengan nada dingin. Apa kau mengira aku hanya melihat dan tidak membeli? Bukankah begitu? Tuan, tidak bisakah kau sadar siapa dirimu? Weston mengejeknya. Pada saat itu, penjaga toko sudah berjalan ke arah mereka dengan 2 kotak di tangannya. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia juga terlihat khawatir. Lagi pula, itu adalah pekerjaan berat baginya untuk membawa kedua ponsel itu ke toko. Jika dia tidak bisa menjualnya, pada akhirnya dia mungkin akan ditegur oleh manajernya.
Begitu sampai di sana, dia mengangguk ke Weston dulu, baru kemudian dia menatap Harvey. Dia kemudian berbicara sambil merasa malu. "Tuan, apa Anda masih menginginkan ponsel ini? Jika iya, Anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu." "Saya harus membayar terlebih dahulu?" Harvey menjadi sangat marah sampai suatu saat dia bahkan tertawa. "Bukankah saya seharusnya mengujinya sebelum saya melakukan pembayaran?" Penjaga toko menjelaskan dengan sopan. "Saya harap Anda bisa mengerti. Model ini adalah edisi terbatas dan orang yang membelinya kebanyakan adalah VIP. Tidak ada yang pernah mengujinya sebelum melakukan pembelian. Namun kami menjanjikan pengembalian dana jaminan 100% jika ada masalah dengan barangnya." Harvey menunjuk ke Weston dan berkata, "Jika dialah yang membeli, Anda pasti akan membiarkannya untuk mengujinya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, benar kan?" Penjaga toko ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab dengan perasaan menyesal. "Tuan, ini adalah peraturan. Saya sangat berharap Anda bisa mengerti. Jika ponsel ini sudah tidak tersegel lagi, maka saya tidak dapat memikul tanggung jawab karena saya hanya seorang penjaga toko." Mendengar si penjaga toko itu berbicara sopan, Harvey mengerti posisinya. Karena Evan menyukai ponsel tersebut, dia mengeluarkan kartu hitam Amex dan diletakkan di atas meja. "Baik, gesek dengan kartu ini." Bab 116. Gila. Dia ini orang kaya tapi low profile ya. Dia tidak perlu cek kartunya sebelum menggesek. Keren. Mungkin dia memiliki bisnis properti. Melihat Harvey ternyata jujur dengan semua perkataannya, kerumunan orang di sekeliling menjadi tertegun sejenak. Di antara kerumunan, Weston ada di posisi yang bisa melihat paling jelas. Begitu Harvey mengeluarkan kartu itu, dia juga terkejut. Kartu hitam Amex. Mendadak suasana menjadi hening dan semua orang terkesima. Beberapa orang di sana mungkin belum pernah melihat kartu hitam Amex, tetapi mereka pernah mendengar soal keunggulan kartu itu sebelumnya. Seorang pemegang kartu hitam Amex harus memiliki setidaknya beberapa ratus juta dolar di rekening banknya. Uang tunai bukan aset. Bahkan untuk orang besar seperti Weston, dia hanya memiliki beberapa ratus ribu uang tunai di tangannya. Itu berarti sebanyak apa uang yang dia miliki. Dan kartu itu maksimal hanya ada 5 di New Mhi. Bahkan pemilik toko pun kaget. Apa dia akan menghasilkan banyak uang tips hari ini karena akhirnya bertemu dengan seorang miliarder? Tiba-tiba, seseorang menyebutkan penjelasan kemungkinannya. Mungkinkah hanya stiker kartu yang dia beli online? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di toko menjadi lega. Itu pasti hanya stiker kartu. Bagaimana mungkin menyaksikan hal seperti itu dalam kehidupan nyata? Lelucon macam apa itu? Mana mungkin orang yang tampak susah seperti dia memiliki kartu hitam Amex? Kau benar-benar manusia yang menjijikan. Weston mengejeknya. Tidak apa-apa menjadi miskin, tapi kau hanya mempermalukan dirimu sendiri dengan berpura-pura menjadi kaya. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jika dia mengeluarkan semua uang yang ada dari saldo kartunya, dia dapat dengan mudah membunuh Weston hanya dengan menjatuhkan tumpukan uang padanya. Gesek saja. Harvey tenang, berbicara dengan santai seolah dia hanya akan menghabiskan beberapa sen. Sialan, jangan bilang itu sungguhan. Wajah Weston agak membeku. Matanya mengamati kartu Harvey saat dia mencoba mencari kekurangan di sana. Penjaga toko menjadi gugup juga. Dia langsung berlari ke konter pembayaran dan kembali dengan mesin pembayaran. Kemudian, dia mengusap kartu hitam Amex milik Harvey di atasnya dan menghadap ke samping dengan kunci kata sandi ke arah Harvey. Harvey dengan santai memasukkan kata sandi dan kemudian berbalik saat dia bersiap untuk pergi. Kemudian, bip bip bip, maaf saldo kartu yang Anda pakai telah habis dan tidak mencukupi. Harvey terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Weston juga tertegun sesaat, tapi dia segera kembali ke akal sehatnya dan tertawa. Saldo tidak cukup. Ada beberapa ratus juta dolar di kartu hitam Amex. Tapi saldonya tidak mencukupi. Hahaha, lucu sekali. Wah, kau sudah gila. Weston menjadi semakin tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa mendapatkan uang hanya dengan menempelkan stiker kartu hitam Amex di kartu yang tidak memiliki saldo. Hahaha, sialan. Ini pertama kalinya aku melihat orang sekonyol dia. Kau orang bodoh. Kerumunan tertawa terbahak-bahak.
Mereka pernah melihat orang-orang yang pamer, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang pamer dan zonk seperti Harvey. Siapapun yang berani berjalan-jalan dengan kartu stiker kartu hitam Amex pasti hanya orang bodoh, orang tolol. Sialan! Orang miskin ini mencoba mempermainkanku sebagai orang bodoh. Penjaga toko itu senang. Untungnya, dia memaksa orang itu untuk menggesek kartunya terlebih dahulu. Kepada siapa lagi dia bisa menjual ini jika segelnya dilepas? Evan bingung. Dia tahu Harvey memiliki banyak uang. Kenapa dia gagal menggesek kartunya? Ini tidak mungkin, namun ini benar-benar terjadi. Harvey mengambil kembali kartunya dengan canggung dan menatapnya sebentar. Lalu dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang salah dengan kartu ini. Bagaimana kalau saya meminta seseorang untuk mengirimkan uang tunai ke sini?" "Sudahlah." Weston, yang berdiri di sampingnya, berteriak, "Aku sudah bilang tidak apa-apa menjadi miskin, tapi kenapa kau masih saja ngotot dan mencoba untuk sombong dengan mengatakan untuk mengirimkan seseorang untuk mengantarkan uang tunai ke sini? Kau hanya akan membuang-buang waktu penjaga toko saja. Nona, apa kau belum melihat jati dirinya yang sebenarnya? Dia orang miskin yang berpura-pura menjadi kaya untuk memikat hati Anda. Anda harus berhati-hati. Jangan menyesal ketika Anda kehilangan pria dan kekayaan." Weston menasehati Evan dengan tulus dan bersungguh-sungguh. "Ya, Nona, penipu ada di mana-mana sekarang. Beberapa bahkan mungkin punya buku ban palsu dan membuat tentang berapa banyak uang yang dia miliki. Padahal dia tidak punya apa-apa. Ya, tipe pria seperti ini semuanya adalah bajingan dan penipu. Jangan jatuh ke perangkap mereka. Jika aku jadi kau, aku hanya akan menampar orang seperti dia. Apa yang kau tunggu? Dia hanyalah sampah yang tidak berharga. Beraninya dia membual seperti ini." Kerumunan orang mencemooh Harvey. Orang-orang seperti dia terlalu menjijikan, berani-beraninya dia menipu.